Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Dan kami di sini, saya Bima Pangestu dan ada Mas Arif. Mas siapa? Arif siapa? Arif Al-Rasyid. Oke, Mas Arif Al-Rasyid. Di sini kita akan sedikit bertukar pikiran sama kalian. Tentunya kami di sini juga akan mengajarkan sedikit hal, satu dua hal lah. Dan kita juga akan menikmati sore hari ini dengan membaca sebuah cerita dan tentunya nanti dapat meningkatkan kemampuan kita baik dalam pemikiran ataupun pembelajaran. Dan yang pasti tetap akan mengasihkan kok, aman aja. Karena kita tidak perlu formal-formal dan tentunya akan asik deh. Lihat wajah dia, senyumnya tuh Manis. membawa semangat untuk kita belajar pada sore hari ini, betul tidak? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita mungkin perkenalan dulu biar kita lebih gampang dalam bertanya, nanti juga biar enak manggilnya. Dari kamu, siapa namanya? Aisyah Maulidah Farhana. Aisyah. Maulidah Farhana. Maulida. Halo Aisyah. Halo Aisyah. Selanjutnya Alifah Virginia Bistara. Alifah, Afifah Afifah, Virginia Bistara. Virginia Astara. Panggilannya Panggilannya? Tara. Halo Tara. Kamu? Panggilannya? Halo Salsa. Dan yang terakhir mas-mas paling ganteng, Tubagus Anuri Arham. Tubagus Anuri Arham. Panggilannya? Panggilannya Arham. Halo Arham. Arham. Baiklah. Kita akan menggiatkan literasi kalau bahasa kata-katanya. Tapi kita di sini adalah sebagai bentuk saling belajar. Itu sudah kita bagikan tadi kertas masing-masing. Tahu nggak itu apa isinya? Apa tuh? Sebuah cerita. Sip. Nice. Jadi kita akan coba nih, kita tes dulu sejauh mana kemampuan membaca dari teman-teman. Jadi dimulai dari kamu. Jangan. Dimulai dari Tara buat bacain ceritanya. Jadi yang lainnya nanti mendengarkan sambil menyimak ya. Udah sekarang. Iya, boleh. Burung hantu dan burung pipit. Di sebuah hutan asir, hiduplah burung hantu yang dikenal bijaksana. Ia tinggal di sebuah pohon di penghujung yang sering dimintai nasihat oleh hewan lain. Namun, burung hantu jarang keluar dari tempat tinggalnya karena merasa dirinya sudah cukup tahu tentang segala hal. Tidak jauh dari pohon itu, tinggal burung pipit kecil yang rajin dan ramah. Setiap pagi, burung pipit terbang berkeliling hutan, menyapa hewan lain, dan mengamati keadaan sekitar. Suatu hari, angin kencang melanda hutan. Banyak ranting patah dan sarang burung rusak. Burung pipit melihat beberapa sarang kecil jatuh ke tanah. Ia segera terbang mencari bantuan. Burung pipit mendatangi burung hantu dan menceritakan keadaan hutan awalnya. Burung hantu tidak terlalu mempedulikannya. Ia berpikir badai seperti itu biasa terjadi, tidak perlu dikhawatirkan. Namun ketika malam tiba, burung hantu terkejut melihat beberapa burung kecil terteduh di bawah pohonnya karena sarang mereka hancur. Melihat itu, hati burung hantu tersentuh. Keseruan burung hantu itu membantu burung pipit dan burung lain memperbaiki sarang. Dengan mengalaminya, burung hantu memperbaiki sarang tepat waktu untuk membuang sarang. Sementara burung pipit dan teman-temannya bekerja dengan penuh semangat. Sejak kejadian itu, burung hantu
Menyadari bahwa kebijaksanaan tidak cukup hanya disimpan sendiri. Kebijaksanaan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membantu sesama. Itu tadi tempatnya di mana kira-kira? Tempat burung pipit sama burung hantu itu ada di mana? Oke, sekarang Arham coba baca ceritanya lagi. Burung hantu dan burung pipit. Di sebuah hutan yang asing, hiduplah burung hantu yang dikenal bijaksana. Ia tinggal di pohon besar di tengah hutan dan sering dimintai nasihat oleh hewan lain. Namun, burung hantu jarang keluar dari tempat tinggalnya karena merasa dirinya sudah cukup tahu tentang segala hal. Tidak jauh dari pohon itu, tinggal burung pipit kecil yang rajin dan ramah. Setiap pagi, burung pipit terbang berkeliling hutan, menyapa hewan lain dan mengamati keadaan sekitar. Suatu hari, angin kencang melanda hutan. Banyak ranting patah dan orang yang rusak. Burung pipit melihat beberapa sarang kecil jatuh ke tanah. Dia segera terbang mencari bantuan. Burung pipit mendatangi burung hantu dan menceritakan keadaan hutan. Awalnya, burung hantu tidak terlalu memperdulikannya. Dia berpikir badai sebenarnya biasa terjadi dan tidak perlu diabaikan. Menyadari bahwa kebijaksanaan tidak cukup hanya disimpan sendiri. Kebijaksanaan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membantu sesama. Arham ini bacanya lancar banget Mas ya. Oke, jadi tadi kita sudah membacanya bersama-sama dan teman-temannya juga tadi udah ikut menyimak ya Mas ya. Iya Mas. Dan menurut kakak sendiri kemampuan membaca kalian ini udah termasuk yang luar biasa, udah pada bagus, udah pada lancar. Dan sekarang nih tadi kan udah kita baca, mungkin kita akan masuk ke dalam pembedahan isi dalam suatu cerita. Ada yang tahu itu biasanya ngapain? Enggak. Arham tahu nggak? Nah, jadi kita akan melihat lebih jauh dari informasi yang kita dapat dari membaca. Dalam sebuah cerita ini kan tadi ada burung hantu, ada burung pipit, nah ada juga di hutan. Nah itu tuh apa sih? Burung pipit sebagai apa? Hutan itu apa? Dan nanti bisa kita ambil juga pesan yang ada dalam cerita ini. Paham? Oke. Nah, tadi kan udah baca cerita nih tentang burung hantu dan burung pipit. Mengapa sih burung hantu itu awalnya tidak peduli? Ia berpikir badai itu seperti biasa. Betul sekali. Karena awalnya burung hantu itu ngerasa ya cuman badai biasa, nggak perlu heboh banget. Jadi kan dia kan yang berpikir dia tuh bijaksana, jadi menggampangkan segala hal yang membuat dia bersikap acuh-acuh awalnya Mas. Betul tidak? Selanjutnya Mas, pertanyaannya? Nah, pertanyaan selanjutnya itu wataknya burung hantu dan burung pipit itu apa sih? Burung hantu itu bijaksana. Tuh, Burung pipit itu rajin tuh. dan ramah. Oke, tuh. Jadi watak dari seorang itu bisa dilihat dari tindakannya dan sifatnya dia. Jadi kalau burung hantu itu sifatnya bijaksana, berarti sama dengan dia itu wataknya adalah yang bijaksana. Burung pipit juga gitu. Jadi burung pipit itu rajin dan ramah, berarti bisa kita simpulin wataknya burung pipit itu rajin dan ramah. Oke, next pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, perubahan sikap apa sih yang terjadi pada burung hantu ini? Bahwa kebijaksanaan tidak cukup hanya disimpan
ketika orang itu memiliki ilmu, dia merasa nih bahwa dirinya ini pintar. Nah, ketika dirinya pintar, dia nggak boleh sombong, dia nggak boleh merasa bahwa dirinya itu yang paling hebat. Dia tuh harus tetap bisa membantu orang lain. Jadi digunakan kekuatannya dia yang pintar itu, yang bijaksana itu, untuk membantu orang lain agar lingkungan dan diri dia itu merasa bahwa dunia ini saling memerlukan. Paham? Oke. Jadi yang ingin kakak-kakak sampaikan itu adalah ketika kita membaca, kita itu harus memastikan bahwa apa yang kita baca itu bisa dapat informasi yang setiap dari bacaan yang kita baca. Jadi usahakan ketika membaca sesuatu, kita tidak hanya membaca saja, melainkan harus mendapatkan isi dan informasi yang ada dalam suatu bacaan itu. Jadi nanti PR kalian di rumah, kalian harus bisa untuk senantiasa ketika membaca apapun itu harus bisa mendapatkan informasi dari suatu bacaan. Paham? Terima kasih anak-anak muda. Sungguh hebat. Gimana kalian bisa untuk merasakan keindahan dunia melewati baca? Oke, paham? Pesannya hari ini adalah bacalah, bukalah jalan, dan tentunya dengan plus semangat. Paham? Oke. Baiklah, tadi kita buka dengan bismillah, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Oke, bila bisa dengar pasal kita harap kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi